Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kita juga mengundang Kepala BPIP Profesor Dr. Yudi. Tapi beliau tidak meresponnya. Namun malam ini kita kedatangan tamu istimewa yang sudah lama tidak muncul di ILC. Juru bicara Presiden RI, Fajrul Rahman. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar Bang Karni Ilyas? Sejak tahun 2014 ya? Berarti sudah 6 tahun kita tidak bertemu ya? Tapi Bang Karni tetap muda? Tapi cemerlang. Alhamdulillah. Mungkin gara-gara ILC. Terima kasih. Sekarang jadi juru bicara. Ya. Selamat sekali lagi. Terima kasih banyak Bang Karni. Ada tanggapan terhadap Profesor Suteki? Terima kasih Bang Karni, terima kasih juga para pemirsa TV One. Yang pertama ingin saya tanggapi adalah judul. Judul ini adalah agama musuh besar Pancasila, atau mau ditambahin juga boleh. Ini adalah pernyataan yang salah, dan salah. Ya. Karena secara umum saja bahwa agama itu merupakan sumber dari segala sumber nilai-nilai di dalam Pancasila. Kenapa? Karena pengambilan kesimpulannya pun keliru Bang Karni ketika kalau kita membaca judul dari berita tersebut di dalam media. Karena kan jelas sekali bahwa pengambilan kesimpulannya kan begini sebenarnya. Kita tahu bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sila pertama dari Pancasila. Kemudian agama itu pasti menyembah Tuhan atau mengakui Tuhan yang Maha Esa. Tentu kesimpulannya harus jelas bahwa agama tidak bertentangan dengan Pancasila. Di sini saya mau kritik nih. Sebenarnya juga adalah kritik sebenarnya, kritik pribadi. Karena ini kan saya juga pernah jadi wartawan selama 3 tahun. Terus menjadi presenter televisi juga sebelum Bang Karni 9 tahun. Dan saya juga menjadi pendiri Ikatan Jurnalis Independen. Aliansi Jurnalis Independen, AJI. Jadi bahwa cara pengambilan kesimpulan yang keliru ini yang mestinya Bang Karni Ilyas sebagai paling senior di dalam dunia jurnalistik juga mesti kita perlahan-lahan bukan saja media literasi tapi juga jurnalis literasi mestinya supaya jangan hanya berupaya untuk mencari klik atau clickbait seperti itu, tetapi adalah dalam upaya yang seperti dikatakan oleh Bill Kovac, yaitu upaya untuk mencari kebenaran dan yang kedua selalu melakukan klarifikasi. Nah, problem clickbait ini yang menjadi problem hari-hari terakhir ini di dalam dunia media massa kita. Tapi judul itu diambil dari kalimat langsung Bang Karni, dari Profesor Yudi. Bang Karni itu kalau kita baca konteks dari pertama tadi saya memperhatikan Bang Karni mengatakan lihatlah konteksnya. Bahkan saudara profesor yang barusan itu juga mengatakan kita harus melihat pada konteksnya. Betul. Kalau kita melihat pada konteksnya, pada tubuh berita, kita tidak akan sanggup mengambil kesimpulan atau membuat judul demikian. Kami menghadapi banyak masalah sebagai juru bicara presiden, ketika kita menyampaikan sesuatu, judul itu menjadi berbeda dengan tubuh berita. Tapi ini menjadi penting buat kita. Saya sendiri menjadi self kritik sebenarnya dalam menyampaikan sesuatu mesti clear dan clean dan juga mesti jelas. Jangan sampai menimbulkan interpretasi yang keliru. Sehingga teman-teman wartawan yang menulisnya jangan sampai lalu membuat judul dan yang membuat isi berita menjadi berbeda. Saya menghadapi ini Bang Karni dalam 100 hari saya menjadi juru bicara presiden. Udah Bang 100 Karni. hari Itu yang ya? pertama. Kemudian yang kedua Dan sebenarnya. kedua juga tolong dilihat bahwa pakai tanda tanya. Jadi kita mau mendiskusikan pertanyaan ini.
Jadi bukan satu Tapi itu kalimat penting positif. Bang Garni, penting banget karena kita malam ini mendiskusikan sesuatu yang sebenarnya keliru dari pihak yang menulisnya. Ini menjadi problem. Karena kan sudah ada klarifikasi dari Profesor Yudian. Itu juga saya Betul, bacakan di pengantar sudah ada tadi. klarifikasi dari Profesor Yudian sendiri. Saya sudah meminta kepada beliau klarifikasinya seperti yang disampaikan tadi di televisi, bahkan secara tertulis. Beliau mengatakan Pancasila sering dihadap-hadapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrim. Kita sebut saja orang ini adalah manipulator agama. Manipulator agama inilah yang disebut oleh Profesor Yudian. Mereka yang menyalahgunakan agama lalu kemudian menghadap-hadapkannya dengan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Merah Putih, Undang-Undang 45. Bahkan ada yang secara tegas ingin mengatakan membubarkan NKRI, membubarkan Pancasila. Yaitu Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan oleh berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, sudah dibubarkan, tegas pembubaran itu. Dan yang sekarang juga yang kita hadapi Bang Garni, yaitu kelompok yang memanipulasi agama atau manipulator agama seperti anggota ISIS, organisasi ISIS yang juga memanipulasi agama. Jadi pernyataan Yudian itu harus dilihat pada konteksnya. Tidak bisa kita hanya menerima judul dari kesalahan pengambilan kesimpulan penulisan. Tapi kita tetap menghormati para jurnalis Bang Karni. Seperti saya menghormati Bang Karni walaupun sudah 6 tahun tidak bertemu Bang Karni. Saya selalu menghormati Anda. Karena kemarin misalnya Pak Jokowi jelas di Banjarmasin mengatakan bahwa apa yang harus kita lakukan dalam mempertahankan pers di Indonesia. Beliau jelas sekali mengatakan Bang Karni bahwa pers, saya kutip saja, karena saya harus mengatakan berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo. Begitu Pak Karni, bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat dan yang baik. Informasi yang baik memerlukan jurnalisme yang baik dan ekosistem yang baik Bang Karni. Jadi kita sama-samalah melakukan kritik supaya masyarakat tidak tersesatkan oleh judul-judul dan cara pengambilan kesimpulan yang salah. Itulah makanya ILC ada kan? Karena ILC ini adalah Anda mendengarkan, kami menyampaikan, Anda menyimpulkan supaya kesimpulannya adalah benar dan ada klarifikasinya.